Hai semuanya, selamat datang di Scream Community Online Service. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Enjoy your service. Shalom semuanya, hi Screamers. Bersama gue Angel dan hari ini gue akan kasih tahu kalian beberapa info seputar kegiatan kita seminggu ke depan. Info yang pertama, kita ada Menara Doa Scream. Menara Doa Scream diadakan setiap hari Minggu jam 7.30 malam. Dan gue mengundang teman-teman Screamers sekalian untuk bisa hadir dalam menara doa kita agar kita bisa bersama-sama berdoa untuk generasi dan bangsa. Untuk info berikutnya, Scream Community mengadakan rekrutmen Praise and Worship Team. Bagi teman-teman yang rindu melayani di bidang Praise and Worship, musik, singer, dan worship leader, gue mengundang teman-teman untuk join di Scream Community Praise and Worship Team. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi di nomor yang tertera di layar. Selain ada rekrutmen Praise and Worship Team, Scream Community juga mengadakan rekrutmen untuk tim konten. Bagi teman-teman yang rindu melayani untuk menjadi content creator, podcaster, dan social media manager, dapat langsung menghubungi di nomor yang tertera di layar. Untuk info yang terakhir, Scream Podcast akan selalu hadir di setiap minggunya di hari Rabu jam 8 malam hanya di YouTube Scream Community. Demikian news minggu ini bersama gue Angel. Thank you. Demikian news minggu ini bersama gue Angel. Stay safe, stay healthy, dan jangan lupa untuk scream out the truth. Bye! Shalom Screamers! Halo semuanya, buat lambain tangannya dong. Gimana harinya minggu ini? Baik banget pasti, karena Tuhan itu baik, amin. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, kita mau nyanyikan lagu ini, Allahku dahsyat. Sama-sama. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita mau ulang sama-sama lagu ini dari awal. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Sama-sama katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, haleluya. Sekarang kita mau berikan persembahan kita. Teman-teman siapkan hati, kita mau berdoa.
Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih karena Kau sungguh baik, karena Kau masih ada buat kami sampai saat ini, gak pernah tinggalin kami. Meskipun kami ini kadang malah lupa sama Engkau. Tapi di saat ini Tuhan Yesus, kami mau bilang kalau kami mau Tuhan. Kami tahu apa yang Kau berikan ke kami itu sungguh banyak, sungguh besar, sungguh tidak tergantikan Tuhan. Dan saat ini kami mau berikan persembahan kami yang tulus dari hati kami. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat dijadikan untuk memuliakan nama-Mu, memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini, Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman bisa berikan persembahan ke QR yang ada di layar atau nomor rekening yang ada di layar juga. Dan sekarang kita mau bangkit berdiri sama-sama, kita mau bacakan deklarasi persembahan. Bacakan deklarasi persembahan akan saya pimpin dalam 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, di komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami, menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekarang kita mau menyembah Tuhan lagi, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau memberikan sebuah pujian.
pernah berhenti berjuang untukku Bapa, untuk kami Bapa. Shalom teman-teman Screamers. Kakak senang banget hari ini kakak masih bisa melayani kalian walaupun di dalam keadaan kita berbeda kota ya. Karena kakak juga masih ada di luar kota dalam rangka tugas pekerjaan dari kantor. Tetapi kakak senang sekali kakak masih bisa bikin video ini untuk melayani kalian dimanapun kalian berada lewat ibadah online. Saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa, kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga yang mengucap syukur, kami berterima kasih walaupun di tengah segala keadaan yang serba terbatas ini Engkau tetap mengizinkan kami untuk belajar mengerti kebenaran firman-Mu. Dari apa yang telah Engkau sampaikan, Engkau tuliskan kepada kami. Mari Roh Kudus ilhamkan kepada setiap kami, terutama kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan kuduskan, Tuhan kusucikan, Tuhan layakan. Biar bukan hikmat manusia yang keluar, melainkan hikmat Allah sendiri yang mewarnainya. Sehingga segala sesuatu yang disampaikan sungguh-sungguh datang dari isi hati Tuhan, bukan buah pikiran manusia. Hamba berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Teman-teman streamers dimanapun mereka berada, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang beserta dengan mereka, Engkau yang mendampingi mereka, supaya setiap kebenaran yang mereka dengar sungguh-sungguh tertanam dalam hati mereka, sungguh-sungguh menjadi kekuatan, sungguh-sungguh menjadi acuan di dalam mereka bertindak, berkata-kata, berpikir, sehingga mereka menghasilkan buah-buah yang banyak dan itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami dan nyatakan kuasa-Mu. Hamba berdoa biar kebenaran-Mu menuntun kami kepada kemerdekaan. Kemerdekaan yang diberikan oleh kebenaran yang sejati akan betul-betul memerdekakan hidup kami, yang kami percayai Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami, berkati hamba-Mu supaya kami menyampaikan dan yang mendengarkan sama-sama diberkati. Hamba berdoa hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Wow, kakak di sela-sela waktu, kalau teman-teman lihat settingnya ini memang settingnya beda ya, karena hari ini kakak ada di kantor, masih dalam kerja. Jadi kakak settingnya ini ada di ruangan kantor, kebetulan ada papan tulisnya yang kita bisa kemudian nanti pakai. Hari ini kita mau masuk dalam satu pembelajaran firman Tuhan yang kita udah tunggu-tunggu sebenarnya ya. Kita udah mention sebelumnya. Kita udah bilang kita mau masuk ke dalam satu materi yang baru. Dan hari ini kakak ajak kita sama-sama untuk masuk ke dalam materi itu. Tujuannya apa sih materi ini? Materi ini tujuannya adalah untuk mentransform hati kita atau akal budi yang Tuhan minta kita berubah, diperbaharui, mentransform itu daripada yang sudah ada hari ini, yang mungkin sudah terkontaminasi oleh kebiasaan, oleh apa yang kita lihat, oleh apa yang dikonsumsi oleh mata, didengar oleh telinga, apa yang diasumsikan dari apa yang terjadi dari sekeliling kita. Mungkin itu mengkontaminasi hati kita atau pikiran kita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang itu. Mentransform itu supaya apa? Supaya kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh bisa untuk kemudian menjadi mengerti dengan jelas apa sih maksud Tuhan buat saya. Dari mana sih saya harus mulai? Ya, dan segala sesuatu itu harus mulai dari hatimu. Yuk kita sama-sama buka ayat firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-13. Injil Matius pasalnya yang ke-13 ya. Kita sudah pernah baca sebelumnya. Ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sampai di situ dulu ya. Oke. Kita baca sama-sama 2, 3. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh ke tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu sehingga menghimpit
Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan 9 bilang, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, firman Tuhan yang kita mau baca ini adalah perumpamaan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam perumpamaan seorang penabur, ya. Yang jadi persoalan dan kemudian jadi pertanyaan kita bersama-sama yang hari ini juga kita mau belajar adalah, selama ini kita suka bertanya gini, apa hubungannya penabur dengan diri kita? Apa hubungannya penabur, perumpamaan ini dengan hidup kita? Apa hubungannya perumpamaan ini dengan kebenaran yang bisa memerdekakan hidup kita? Apa hubungannya perumpamaan ini dengan firman Tuhan yang bisa menjadi guidance buat kita? Kita baca sama-sama, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita baca dari ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke 15, ya. Firman Tuhan bilang begini, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Lihat, di ayat yang 15 itu dijelaskan betul. Lihat sekali lagi, kita baca sama-sama. Ayat 15 dijelaskan betul, sebab hati bangsa ini telah menebal. Itu yang jadi persoalan, hatinya telah menebal. Sehingga kupingnya jadi rapat, ya, matanya jadi ketutup, dan mereka jadi tidak punya rasa. Seolah-olah mereka tidak hanya mati rasa, mereka nggak mampu mengerti dengan hatinya. Itu penekanan di ayat 15. Lalu kalau kita baca ayat-ayat yang selanjutnya, Tuhan Yesus jelaskan di ayat 19 sampai ayat 18. Mulai dari 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan, ya. Yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Lalu yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Oke? Gini, kakak mau mulai pemahaman ini dari penekanannya. Maksudnya dari penekanannya dari mana? Firman ini berkali-kali berbicara menekankan tentang hati. Ayat 15 bilang begini, mereka tidak mau mengerti dengan hatinya.
Hatinya telah menebak. Lalu yang jadi masalah apa sih sebenarnya itu hati? Di ayat 19 dan seterusnya dibilang begini, orang yang mendengar firman dan tidak menyimpannya dalam hatinya, ya, itu seumpama dengan diumpamakan firman yang ditabur di tepi jalan. Apa itu hati? Hati adalah, kalau kita baca menurut firman Tuhan ini, firman yang ditabur di tanah pinggir jalan, ya, itu sama seperti firman, seperti orang yang mendengar firman kerajaan tapi tidak mengertinya. Artinya firman pinggir jalan sama dengan orang yang dengar tapi tidak mengerti. Nah, kalau firman yang jatuh di pinggir jalan itu sama dengan orang yang dengar firman tetapi tidak mengerti, maka pinggir jalan sama dengan atau berbicara pinggir jalan berbicara mengenai kemampuan seseorang dalam memahami. Yang jadi pertanyaan kemudian sekarang adalah, teman-teman memahami sesuatu itu dengan apa? Dengan pertimbangan yang ada di kepalamu, akalmu, atau hati secara fisik? Tentu saja bukan hati secara fisik. Karena kalau hati secara fisik, kita bicaranya liver, jantung, ya. Dan liver dan jantung yang kita miliki itu tidak memberikan kepada kita pengertian apa-apa tentang kebenaran. Ya, pelan-pelan ya, sampai di sini pelan-pelan. Coba teman-teman mengerti. Kalau firman yang jatuh di pinggir jalan itu sama seperti orang yang tidak mendengar. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu sama seperti orang yang mendengar firman tetapi tidak memahaminya. Maka, kakak ganti ya. Nih ya. Benih plus pinggir jalan, oke, sama dengan firman, sama dengan orang plus firman tapi tidak mengerti. Maka kalau benih dengan dan pinggir jalan itu sama dengan orang yang dengar firman tapi tidak mengerti, maka pinggir jalan bicara hati, bicara pengertian, bicara understanding. Benih itu bicara firman. Nah, kalau benih adalah firman, ya, dan benih firman itu harus dimengerti, maka firman itu harus jatuh di mana supaya kita bisa memahaminya dengan baik?
Bukankah firman itu harus tumbuh di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, di dalam akalmu? Sampai sini teman-teman paham nih? Jadi hati secara firman, kakak berkali-kali bilang bahwa itu adalah bicara tentang understanding kita, nuraninya kita. Kamu dengar firman, duduk di gereja dengar firman, ya, lalu pendetanya khotbah sedikit menyentil tentang kehidupanmu pribadi yang mungkin salah, mungkin melenceng dan sebagainya. Lalu terus mungkin mulai nggak betah dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari gereja itu. Kenapa? Karena hatimu nggak nyaman, kan? Karena kamu nggak bisa terima apa yang dia sampaikan. Ya, maka kalau firman sama dengan benih, firman sama dengan benih, dan benih ini atau firman ini harus kita pahamin. Maka firman harus tinggal di dalam pemahaman, pikiran, atau hati kita. Oke? Sampai sini teman-teman setuju nih ya? Nah, itu adalah hati secara firman. Yang jadi persoalan sekarang adalah teman-teman perlu mengerti, untuk apa sih firman Tuhan itu harus tinggal di dalam hati? Tujuannya dengan baik-baik. Yuk, kita sama-sama baca. Tujuannya adalah supaya sebenarnya tujuan yang benar adalah sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Tujuannya adalah supaya apabila itu jatuh di tempat yang baik, itu menghasilkan buah-buah yang membuat kamu maksimal. Bilang sama kakak, maksimal. 100 kali lipat itu bicara kemaksimalan dari itu. 60 kali lipat itu bicara kapasitas maksimal dari orang itu. 30 kali lipat itu bicara kapasitas maksimal dari seseorang itu. Kenapa beda-beda, Kak? Karena setiap orang diberikan talenta, kemampuan yang berbeda-beda. Kamu tidak bisa paksa orang tertentu. Seperti misalnya gini, kamu tidak bisa paksa orang yang sulit untuk mengambil keputusan untuk membuat keputusan dengan cepat. Kamu juga tidak bisa paksa orang yang memang introvert untuk bergaul dan terbuka terhadap banyak orang. Maka Tuhan memberikan itu supaya apa? Benih itu jatuh, minimal kamu berbuah 30 kali lipat. 30 kali lipat artinya apa? Satu itu udah penuh kan? Kemudian berbuah jadi 30 kali lipat. Ya. Sampai sini teman-teman nangkep maksud firman Tuhan ini? Supaya kita sama-sama mengerti, di balik semua itu Tuhan punya tujuan yang baik buat kamu. Kebenaran itu bagaimana memerdekakan hidup kita adalah ketika kita mengerti, ketika kita melakukannya dalam kehidupan kita, ketika kita menerapkannya, ketika kita tahu tempat di mana harusnya firman itu tinggal. Kenapa? Karena firman itu punya tujuan buat kita. Apa? Membuat kamu berbuah-buah menjadi banyak dan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Membuat kamu menjadi omongan buat banyak orang bahwa apa? Hidupmu menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau, tujuannya buat kamu. Mengenai firman Tuhan, mengenai kebenaran. Kebenaran ini, apabila kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu akan menemukan kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Sudah lihat hubungannya? Ya, jadi firman Tuhan, kita tinggal dalam firman. Firman itu memberikan kepada kita understanding. Kemudian kita tinggal di dalamnya, kita mendapatkan pengertiannya, dan pengertian itu membawa kita kepada kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Merdeka dari dosa. Merdeka dari rasa khawatir, merdeka dari rasa takut, merdeka dari banyak hal yang gak seharusnya kita alami.
Sampai sini teman-teman paham? Masih bersama-sama dengan kakak? Teman-teman masih excited buat belajar yang bersama excited sama-sama kita bilang amin. Oke, ya. Jadi itu hati secara firman. Kemudian yang berikutnya, di firman Yohanes yang lain, masih di Injil Matius pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-19 ya. Kalau teman-teman buka, yuk kita buka dan kita baca sama-sama. Di situ dengan terang menjelaskan bagaimana dikatakan hati secara firman Tuhan itu adalah pikiran kita. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 bilang begini. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Maka kalau dari hati timbul segala macam itu, bukankah itu sebuah rencana? Bukankah itu sebuah kejahatan yang diolah di dalam pikiran kita? Kemudian kita setujui, lalu kita ambil keputusan sehingga kita melakukannya. Maka hati secara organ tidak mampu melakukan. Gak mungkin jantung bilang, tangan. Tuh ada cewek cakep lewat, tangkep yuk. Jantung gak bisa lakukan hal itu. Atau liver. Kenapa sih liver bilang ini? Bisa bilang, kaki, lari yuk ke sana ke mall itu, lari yuk ke sana ke rumah itu, kita curi dan segala macam. Nggak bisa begitu, ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang teman-teman sekali lagi menguatkan bahwa mari kita mengerti sama-sama. Tempat hatimu adalah secara firman adalah di pikiranmu. Sebab apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itu kata firman Tuhan. Ada nggak di sini orang yang ngomong sesuatu yang diomongin itu nggak terlintas, nggak muncul dari pikirannya? Nggak ada. Entah karena rasa sakit, entah karena rasa bahagia, entah karena kecewa, entah karena happy, senang dan sebagainya. Tetapi semua itu bermula dari pikiran. Ya, di kitab Roma pasalnya yang kedua, di kitab Roma ya. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-1 dan yang kedua, Rasul Yohanes bilang begitu. Karena itu demi kemurahan Allah aku menasehati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Lalu ayat 2 dibilang apa? Dan janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa mesti begitu? Karena kecenderungannya adalah melakukan hal yang jahat. Bagaimana cara merubahnya? Dengan memasukkan sesuatu yang berbeda. Kalau selama ini hal yang kita lihat adalah kejahatan, hal yang salah sehingga kita menganggapnya kebenaran. Kenapa? Karena bertahun-tahun kita hidup dengan keadaan yang seperti itu. Kita lihat hal yang seperti itu. Seolah-olah itu menjadi suatu standar, seolah-olah itu menjadi suatu kebenaran. Kemudian hari ini kakak mau bilang, berubah oleh pembaharuan budi berasal mulainya dari hati. So to transform your heart is about to transform your mind. Apa yang mengisi pikiranmu menentukan apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Apa yang mengisi pikiranmu menentukan kata-kata apa yang keluar dari mulutmu. Respon apa, bagaimana, itu menentukan. Apa yang masuk ke dalam hatimu, dalam pikiranmu, itu akan menentukan hal apa yang kepadanya kamu bergantung. Kamu memikirkan, terpaut, nyangkut. Tergantung apa yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiranmu. So, bicara sekali lagi, tanah hatimu adalah pikiranmu. Kamu mau merubah hidupmu, berbuah banyak, kamu harus merubahnya. Amin. Jadi sekali lagi kakak mau sampaikan bahwa ini yang pertama, sebelum kita mau melanjutkan kepada yang berikutnya, kepada serial ini, kakak berdoa semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman diberkati oleh kebenaran ini.
Teman-teman dipulihkan. Teman-teman dapat understanding yang baru gitu. Supaya apa yang masuk ke dalam hatimu, kamu bisa rubah mulai hari ini. Ya, apa yang mestinya tinggal? Maka jawabannya adalah firman. Matius pasal 13 ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7 ke-8. Itu jelas sekali bilang. Apa dia bilang di sana? Dia bilang di sana adalah bahwa seperti tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah yang subur itu akan menghasilkan buah yang banyak, produktif, efektif. Ya, di dalam terjemahannya yang berikutnya Tuhan Yesus katakan, dia bilang ini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu dia berbuah banyak. Bicara mengerti. Orang yang dengar mengerti. Pakai apa? Pakai jantung, pakai liver? Tidak mungkin. Kamu mengerti dengan hatimu, dengan pikiranmu. So when we talk about heart, secara firman, hatimu ada di pikiranmu. Hari ini kamu mau rubah hidupmu. Mungkin kamu capek, lelah, bolak-balik, jatuh salah lagi. Seolah-olah rasa hidup itu terusan ada dalam kesalahan. Cek mindsetmu. Cek bagaimana kamu berpikir. Cek. Amin. Dan kalau kamu setuju dengan kakak hari ini, kakak berdoa semoga kebenaran ini memberkati kehidupanmu. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran yang hamba boleh sampaikan saat siang, sore, menjelang malam hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kiranya kebenaran ini tinggal dalam hidup kami, melekat di dalam hati kami, sehingga Kristus melekat di dalam hidup, di dalam hati kami juga Tuhan. Hamba berdoa untuk teman-teman yang telah mendengarkan kebenaran firman ini, biarlah kasih dan anugerah Tuhan turun melingkupi mereka. Mulai hari ini paradigmanya diubahkan. Mulai hari ini cara pandang, understandingnya dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biar hidupnya memuliakan nama-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah saksikan ini. Dan kakak berdoa biar kebenaran ini memberkati hidupmu. Sampai ketemu lagi minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengadakan perjamuan kudus hari ini. Mari angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang kita angkat tinggi tangan kanan kita yang atasnya kita mengucap syukur persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari sama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur betapa besar kasih Tuhan buat hidup kita. Dia telah mati bagi kita dan menyelamatkan kita, supaya kita layak terima kekuatan dan ucapan syukur kepada Allah kita. Amin.
Saudara kasih Tuhan, mari angkat berdiri bersama-sama, angkat dua tanganmu. Ya, pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat terbaik dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Thank you Screamers for joining our youth online service. Have a great Saturday. Jesus bless you and don't forget to scream out the truth. Bye. See you next week.